investasi untuk milenial, biasanya kan banyak orang nawarin investasi. Ya, kalau saya sih kuncinya, kalau investasi itu menawarkan return yang sangat tinggi, nah itu just patut dicurigai. Oke. Jadi Kalau harusnya standar aja. enggak, bukan standar, tapi kalau tiba-tiba investasinya menawarkan return yang sangat luar biasa, ya kita justru patut mencurigai kalau ada yang menawarkan seperti itu. Kenapa? Kalau kayak gitu orang pasti akan bisnis seperti itu semua dong, gitu. Jadi karena kalau investasi kan kita harus lihat faktor selain faktor return kan faktor kehati-hatian juga, gitu. Dan juga gitu. Jadi kalau saya sih, kalau saya ngelihatnya kalau investasi itu lihat amannya dulu baru nyamannya dulu. Aman. Baru nyaman. Jangan dibalik. Kadang-kadang kita lihat nyaman dulu returnnya, taunya aman apa dari segi lain-lainnya, administrasi, hukumnya itu malah nggak beres. Jadi saya bilangnya aman dulu baru nyaman. Jadi kalau untuk milenial, kalau misalnya dia menawarkan investasi apapun ya kalau terlalu tinggi ini returnnya, wah justru harus lebih hati-hati. Wah ini kenapa harus lebih curious gitu, kenapa ini kok sangat tinggi returnnya gitu. Kalau investasi mah nggak ada batasan umur. Dari kecil pun kita harus mulai membiasakan untuk mereka berinvestasi gitu. Karena itu kan adalah, kalau investasi kan adalah kalau saya melihatnya suatu proses pembelajaran terus ya. Jadi nggak ada batasan gitu. Semakin early dia diperkenalkan mengenai investasi, semakin baik gitu. Ya Warren Buffett dari umur berapa tahun dia udah mulai investasi. Dari yang simple-simple aja gitu. Jadi menurut saya sih investasi ya baik nabung, kemudian dia investasi di bidang-bidang lain, atau paling bisa juga ke pasar modal, kan kita bisa mengajarkan juga gitu. Jadi menurut saya sih semua itu terbuka sekali gitu. Ya, itu tergantung kepada pribadinya masing-masing dulu gitu ya. Karena kenapa? Kalau dia adalah yang sifatnya risk takers yang berani, ya mungkin dia bisa di dalam lebih banyak portfolionya di pasar modal. Tapi kalau dia yang risk averse, yang dimana mungkin lebih mau stable growth aja tanpa mau ada fluktuasi tinggi, yaitu di bidang-bidang fixed income gitu ya. Jadi terus kalau ada, jadi bisa dibagi portfolionya, tergantung pada diri kita masing-masing dulu. Kita ini orangnya lebih willing to take risiko, atau kita mau yang stable growth, atau yang kombinasi, atau yang bilang ada juga yang saya mau muda, saya mau nih 80% yang lebih spekulatif dengan harapan return lebih tinggi. Jadi beda-beda gitu. Tergantung kembali ke pribadi masing-masing gitu. Tapi memang harus ada di di portfolio itu, jangan ada di satu tempat. Jadi memang sebaiknya diversifikasinya itu berjalan.